Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu jemaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, terutama kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dari setiap surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, dari kata Bismillahirrahmanirrahim, dua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dzu rahmah wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala mereka hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang muslim ataupun non muslim. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim memiliki arti dzu rahmah wasilah, yang memiliki rahmat yang tersampaikan, yang dimana dia ini khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rahman yang memiliki rahmat yang luas, yang meliputi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ar-Rahim itu rahmat terkhusus bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Di mana sisi letak perbedaannya? Orang kafir diberikan rezeki, diberikan kenikmatan dunia. Tapi orang-orang yang beriman bukan hanya kenikmatan di dunia diberikan oleh Allah, tapi ada kekhususan bagi mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak didapati oleh orang kufar. Begitu juga tentang manisnya keimanan. Dan ini tidak didapati oleh orang-orang di luar Islam. Inilah namanya Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga tentang ketenangan kehidupan dunia dan di akhirat, itu hanya didapati oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena demikian, Bapak jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah. Kita ini termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas
kehendak kita. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin mengislamkan dari paman beliau. Padahal paman beliau kalau dilihat di awal-awal Islam sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diberi hidayah Islam ini. Sampai Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabtah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada meskipun orang yang paling engkau cintai. Ya, subhanallah. Kita jemaah kaum muslimin, alhamdulillah Allah berikan nikmat hidayah kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman. Ya. Di mana ini Islam ini, iman ini kunci daripada surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan pernah masuk surga ya illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang berserah diri. Ya. Illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang berserah diri. Ya. Jiwa yang berserah diri itu ada pada definisi daripada Islam. Apa definisi daripada Islam? Istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Makanya Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati wafat kecuali dalam keadaan Islam. Karena ini kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, surga sudah dijamin bagi dirinya. Ya. Ini jemaah kaum muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Ya. Mungkin kita tidak memiliki dunia. Ya, seperti orang-orang di sana yang mereka memiliki segalanya. Ya, dari orang-orang kufar. Tapi kita memiliki kekayaan yang sangat-sangat tinggi nilainya, yaitu Islam ini. Ya. Karena Islam jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, Muhammad adalah utusan Allah, kita itu sudah dijamin surga bagi kita. Meskipun kita datang kelak pada hari kiamat dengan dosa sepenuh langit dan bumi, tapi kita masih datang dalam keadaan Islam, Allah pasti masukkan kita ke dalam surga. Ya, meskipun masuk surga itu ada yang langsung, ya, ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Ya, tapi selama seseorang itu dia wafat dalam keadaan Islam, dia pasti masuk surga. Meskipun mungkin dia terlambat masuk surganya, dia disaring dulu ke dalam neraka. Tapi ketika dia datang dengan Islam, pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya banyak. Di antara dalilnya, ya bena Adam lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Bukan dosa sebesar gunung Bapak, tapi sepenuh langit dan bumi. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kalian mendatangi diriku kelak pada hari kiamat dalam keadaan kalian tidak menyekutukan aku. Artinya kalian dalam keadaan Islam datang kepadaku. La ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Aku akan datangi kalian dengan ampunan seluas langit dan bumi pula. Di hadis yang lain,
Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang di antara penduduk surga yang terakhir, ya, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwasannya kelak, ya, ketika ahlu surga telah masuk surga, ahlu neraka telah masuk neraka, itu ada syafaat, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dilihat, dicari. Tentu ini atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicari yang masih ada secercah iman dalam diri mereka. Iman tidak mungkin bercampur dengan kekufuran. Ya, masih ada iman. Ya, karena kekufuran akan membatalkan daripada keimanan ini. Dicari yang ada secercah iman untuk dikeluarkan dari neraka, untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah kaum muslimin, gahim bojonare ispain daige di surga karena kita sudah memegang Islam ini. Inna dina indallahil Islam. Apa yang Mada ingin tegaskan jemaah kaum muslimin rahmati Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, Islam, Islam. Apa itu Islam? Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Apa itu tauhid, Ustaz? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ajaran kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an Bapak. Dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu sepertiganya berbicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Selain daripada tentang hukum, ya. Kemudian tentang bagaimana Allah memberikan cerita orang-orang terdahulu. Hanya seputar 3 ini dari Al-Quranul Karim. Ya. Jadi jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Bapak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sih artinya? Kita mengagungkan Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Rabbul Alamin. Yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan manfaat dan mudarat, itu hanya Engkau ya Allah. Pengagungan kita, pengikraran kita terhadap apa yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya, atau yang dikenal dengan tauhidur rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mengikrarkan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tauhid asma wa sifat. Kita mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita, sebatas. Begitu juga ilmu Allah Subhanahu, itu pengakuan kita. Ini tauhid kita. Kemudian ditegaskan lagi oleh kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami meminta. Inilah agama kita. Inilah Islam jemaah. Agama tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ditegaskan illallah, kecuali Engkau. Qul huwallahu ahad. Kabarkan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam hal rububiyahnya, Esa dalam hal asma wa sifatnya. Ya.
Tidak boleh kita itu meyakini bahwasannya adanya indera keenam. Dia bisa melihat, memandang sejauh daripada batasan dari koridor yang Allah tentukan bagi makhluk ini. Maka kalau dia itu sudah meyakini bahwasannya ada seseorang yang mampu mendengar dari Bima sini misalnya, dia mampu mendengar bisikan orang yang ada di Sape. Ini sudah melampaui batas, togo namanya, yang dibatasi oleh Allah. Dan ini hanya khususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, tidak boleh syirik namanya ini dalam hal asma wa sifat. Dalam hal ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kita ikrar kami beribadah. Segala jenis ibadah tak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ketika sedikit saja kita palingkan sedikit saja kepada selain Allah, maka kita menjadi seorang yang kufur. Apa jenis ibadah misalnya Ustaz? Banyak ibadah itu, baik dari ibadah batiniah. Kalau zahiriyah kita lihat bagaimana sholat, membaca Quran. Ya. Batiniah kaitan dengan akidah, keyakinan. Tidak boleh kita palingkan sedikit saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Misalnya dalam hal niat. Niat ibadah, innamal a'malu binniyat. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Hanya milik Allah ibadah ini, hanya untuk Allah. Ya. Bukan untuk makhluk, apalagi dia seorang hamba. Ya. Terkadang kita ingin dipuji, ingin dilihat dalam hal ibadah, maka ini adalah kesyirikan, meskipun kesyirikannya adalah ya, syirkul asghar, ya, tapi namanya syirik, besar konsekuensinya. Ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajari dari Islam ini. Ya. Jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan daripada agama, daripada Islam ini. Ini surga sudah di tangan jemaah. Setengah surga ini sudah di tangan kita. Ya, tapi tidak boleh, oh kamu ini ahli surga, tidak boleh memberikan kekhususan. Ya, itu hanya milik Allah. Tapi ya, memberikan gambaran secara umum orang Islam pasti masuk surga, itu jelas. Maka pegang jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala dari pembatal-pembatal keislaman kita. Apa di antara pembatal keislaman kita, Ustaz? Ya, kesyirikan jemaah kaum muslimin. Bapak coba lihat bagaimana dalam Al-Quran. Ya, Bapak lihat bagaimana para rasul dan para anbiya, mereka diutus semuanya satu misi. Meskipun syariat mereka itu berbeda-beda, puasanya orang dahulu dengan kita beda, salatnya mereka orang dahulu dengan kita beda, tapi misi mereka itu satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami mengutus setiap umat manusia ini seorang rasul, satu misi mereka, an i'budullah, la ilaha illallah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, menjauhi daripada segenap sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan. Ustaz, apakah kita ini harus berhati-hati dengan syirik? Jemaah kaum muslimin, Nabi Ibrahim saja itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya. Khalilur Rahman masih khawatir tentang kesyirikan. Yang dia mewanti-wanti kepada anaknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah diriku wa dzurriyyati an na'budal asnam, dan keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Ini sekelas Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita doa tentang kesyirikan.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya sudahlah Ustaz, berilah contoh supaya kita ini jelas gitu. Apa saja perbuatan kesyirikan yang bisa membatalkan daripada keislaman itu. Banyak contohnya jemaah kaum muslimin. Contoh mungkin yang jualan gitu. Atau yang ada di rumah gitu. Menempelkan misalnya sepatu kuda. Sepatu jarah. Ya, sepatu kuda gitu. Di depan rumah mereka atau di pintu rumah mereka atau di toko-toko mereka atau jampi-jampi yang mereka tulis, nggak tahu ini aslinya dari mana, bahasanya bahasa apa ini. Bapak tahu nggak apa ini konsekuensinya jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya adalah agama, menggadaikan agama. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasannya dia telah bertawakal kepada selain Allah. Kan Allah mengatakan Allahu Samad. Allah tempat kita bergantung. Ya. Kok kita sesuatu bergantung kepada benda mati jemaah muslim, meminta kepada benda mati. Bergantung, bertawakal kepada benda mati. Ya. Pailuang kayak bojor aku nih jangan nari ya marawin dai manusia. Ini bentuk kesyirikan dan masih banyak jemaah kaum muslimin rahmati Allah. Dia tidak tahu kalau ini membatalkan keislaman dia. Sedangkan tawakal itu bentuk daripada ibadah. Ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Tawakal itu hanya kepada Allah. Kita diajarkan doa. Ya. Keluar rumah dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Coba jemaah. Apalagi Ustaz bentuk kesyirikan supaya kita ini menjauhinya. Atau mungkin anak-anak kita. Ya. Kita mendidik mereka. Di antaranya juga belajar ilmu kebal jemaah kaum muslimin. Belajar ilmu kebal. Ya. Agar tidak mampu dibacok misalnya. Tidak ada dalam Islam ilmu kebal ini jemaah. Nabi itu pakai baju besi ketika perang. Giginya patah. Berdarah jemaah kaum muslimin. Ketika peperangan. Hampir mati Nabi. Kalau ada ilmu-ilmu seperti ini, ya, tentu Nabi dan para sahabat sudah mendahului kita. Tapi ini ilmu syaitan, meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Ya. Jin dan syaitan jemaah kaum muslimin baru membantu seseorang itu syaratnya itu baru harus kufur dulu. Karena mereka itu akan meminta tumbal. Apa tumbalnya? Tumbalnya misalnya menyembelih ayam putih, tidak ada sedikit pun hitam. Bukan itu tujuan mereka itu. Bukan syarat putih semua. Syaratnya itu agar kamu itu menyembelih kepada selain Allah. Kalau kamu sudah menyembelih kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan. Kita kan ada Idul Adha, Yaumun Nahar. Apa maksudnya itu? Hari-hari kita itu mengalirkan darah, menyembelih. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk itu bahasa Arab, Pak. Nusuk kan bahasa Indonesia. Nusuk itu beda dengan zabaha. Zabaha itu menyembelih seperti ini. Kalau nusuk itu dia memang tusuk. Kalau onta itu kalau disembelih bukan seperti ini, tapi ditusuk dari bawah. Wa nusuki, dan sembelihanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah.
Orang kalau dia itu mau ilmu kebal, ilmu hitam dan lain sebagainya, dukun syaratnya kamu sembelih dulu binatang-binatang ini dengan, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu agar kamu itu menyembelih kepada jin, agar kamu itu ibadah kepada jin, kepada setan. Maka jadilah kesyirikan, kekufuran jemaah kaum muslimin. Ya. Ini jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bentuk kesyirikan jemaah kaum muslimin. Ya. Bermudah-mudahan pergi ke orang pintar. Apa bahasa Bimanya? Sando, domoke. Diwara sih Ustaz? Wara. Moda sira piti, moda sira Honda. Bes Honda ke beberveli kredi beli. 30 juta. Tikone hingga ke Lombon, vi tanda uma moda. Inai. Bes conggo beli. Karena kebablasan dan tidak memiliki ilmu jemaah kaum muslimin, kamu dareweki alay, ngahira tetangga, oi liaka lira dompu misalnya itu, atau kare tembora kare, waradum loang lap abaka, baur iha dunia mudah honda ihali agama bali, musibah dunia dia belelona. Una pada urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama nentipu. Ngai nabi wala taj'al musibata fid dinina. Ain kan di musibah di mata doh ge rumah tak agama. Dunia ke urusan. Karena ini kita tinggalkan. Mudah honda sebenarnya Allah itu memiliki jalan untuk kita itu menyuruh untuk sedekah. Kan di bihamboda walim dari hari kiamat ya. Ya, hak kita mau ikhlas dan tidak ikhlas pasti kita akan ngambil motor ini. Wa umoda honda lao alita douma loa sando moke baliran nanti. De honda ngomige bare ile akan. Ya iyo ele aka ke ele be, ele sape, ele mau mere, ele dan jaya ele deh kan, pai podan loa anu doa ki, sando doa ki, ya polisi doa deh, orang serabi doa deh, natiola bersudah deh nih, coba ku keko, ya, pai la pere coba ku kekompanga. Lain dia kihau agama daiki masalahnya. Dari sisi mana jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi kita itu akan diarahkan, akan diajak untuk kita itu mengakui adanya yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Akis masalah dari. Sedangkan akidah kayak ayah. Akidah naik bahwa satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib itu hanyalah Allah. Au mendak dinai sendiri tiba-tiba dai rumah mendak batin. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan au kahinan. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang sudah terjadi. Ya, mune akan ede ni mau ndak di modahon dare batil siare. Au kahinan atau kahin doma ramal di 2022 tanggal 2/22 dakin siapa tahu ya. Yeah. Apa jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuh digiring agar kita itu meyakini adanya yang mengetahui hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Kan war kendak di dombuam dai ke. Dari sisi dari sisi mengetahui hal yang gaib. Sedangkan akidah dai, agama dai, Islam satu-satunya mengetahui hal yang gaib itu yang kita yakini agar lokon dari rumah ba.
Kok tiba-tiba kita itu meyakini adanya keyakinan adanya orang yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Di akid syirik kita jemaah. Anta ja'ala lillahi engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala nida. Ya, tandingan bersama Allah. Inilah kesyirikan. Makanya murka, mabaus karawi sirik ya masalah de anarakat ti losa-losa. Itu masalah deh. Kan baca jawab ima innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kufur, kesyirikan. Neraka selama ti losa-losa. Ya. Ma'lumu masalah kesyirikan ini adalah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Cempun hak rumah kah? Itu masalahnya ke? Ya. Cempu hak rumah. De itak doho ni bapa rumah tangga ni de uru lo ba tetangga ke. Ya. Misalnya itak doho ni au mi uru umah ke den mai uru besok doho akhir. De boleh sih itak doho. Ya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita masuk ke lingkup ini. Ada batasannya. Kami yang bisa saya sampaikan jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mada mohon maaf mungkin waras tondon untuk madaya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Kita dahulu ticau tamada doa de ustaz dan toila nuntun. Tibunena. Pala biha pa aun gay ilmu madaya, kedem gay rumare, kedem gay qiraare, kedem gay hadis re ya. Demikian yang Mada bisa sampaikan. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.